Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Muddathir. Al-Muddathir itu berasal dari kalimat dithar. Dithar itu penutup. Penutup itu kalau kita tidur itu selimut namanya, Pak, dithar. Ini ayat ini diturunkan di Mekah sehingga namanya Makkiyah. Yang mana duluan turun? Apakah surah Al-Muddathir atau Muzammil? Ya. Muzammil sama juga, zammiluni, dathiruni. Jadi ini perintah Rasulullah kepada Khadijah, ya. Dathiruni atau zammiluni. Jadi yang pertama turun itu ulama tidak berselisih paham, ya. Jadi ulama tidak berselisih paham. Ayat yang pertama turun itu adalah surah Iqra. Iqra itu cuma 5 ayat saja. Cuma ketika turun ayat itu, Jibril tidak pernah mengatakan engkau rasul ya Muhammad, tidak pernah, ya, Pak. Rasulullah tidak pernah dikatakan oleh Jibril engkau rasul. Cuma Jibril membacakan saja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Di dalam sebagian tafsir mengatakan ma'ana biqari, maknanya ta'zim li Jibril. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Ma'ana biqari, tidak pantas saya baca, kamu saja yang baca. Karena engkau yang memberitahukan saya, kamu saja yang baca. Yang itu, Pak. Walaupun sebagian mengatakan ma'ana biqari adalah ma nafi, Pak. Artinya Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca sama sekali. Tapi dibantah dengan penafsir lain, tidak. Hanya membaca tidur Nabi, Pak. Sedangkan kaumnya semua pintar-pintar semua. Sedangkan kaumnya itu kaum suku Quraisy, mereka hebat sekali. Di dalam kitab Tarikh Adab Al-Arabi, Syauqi Dhaif mengatakan orang Arab itu hebat-hebat, ingatannya hebat, kemudian bacaannya luar biasa, kemudian mereka juga sering menulis. Masa Nabi-nya tidak bisa apa-apa? Jadi makanya kalimat ma'ana biqari itu sebagian penafsir mengatakan li ta'zimu sya'nu Jibril. Untuk memuliakan Jibril, maka beliau mengatakan engkau saja yang baca. Ya, nih, Pak. Tetapi Jibril belum memberitahukan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad adalah rasul. Tidak pernah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah. Apa kata Nabi Muhammad? Selimutkan saya, zammiluni. Barulah turun ayat ya ayyuhal muzammil. Ya, ini ayat surah yang kedua. Setelah itu, kalau dalam tafsir Sawi, walamma fataraz zaman, ketika waktu sudah berlalu, tidak ada lagi turun itu, tidak ada lagi turun sambungan surah Iqra itu, tidak ada lagi, Pak. Jadi surah Iqra itu cuma sampai 5 ayat saja, al-alaq itu, tidak ada sambungannya lagi. Kemudian ya ayyuhal muzammil juga demikian. Walamma fataraz zaman, setelah lama waktunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan? Beliau naik lagi ke atas bukit, pergi ke atas bukit dengan sangat ketakutan sekali. Jadi di situ disebutkan faramia, dia ingin melontarkan tubuhnya ke bawah. Dari atas bukit itu lontarkan tubuh ke bawah. Tiba-tiba muncul Jibril yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terkejut, Pak. Fanadhara ila shimalihi wa nadhara ila yasarihi. Beliau melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Falam yajid syai'an, tidak beliau lihat sesuatu pun. Ketika beliau lihat ke depannya, rupanya melihat ada makhluk jalasa alal kursi bainas sama'i wal ardh. Beliau duduk di atas kursi
di antara langit dan bumi. Inilah pertama sekali Jibril mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang pertama tidak pernah Jibril katakan. Yang kedua, turun ayat kedua tidak juga. Turun ayat yang ketiga, Jibril mengatakan anta Rasulullah. Maka makin yo Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad langsung pulang dan mengatakan kepada Khadijah, dathiruni, selimutkan saya, selimutkan saya. Kenapa? Saya ketakutan sekali. Saya melihat makhluk yang besar sekali. Ya. Tetapi Nabi tidak mengatakan kepada Khadijah, saya dikatakan Rasul. Saya dikatakan Rasul oleh makhluk itu. Makanya Khadijah membawa Rasulullah, apa kata Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, kamu tak mungkinlah diganggu oleh seseorang, diganggu oleh sesuatu hal, diganggu oleh makhluk lain. Tak mungkin. Kamu orang baik, ya Mbak. Urang get pendenai perkara oleh urang lain, Mbak. Kecuali urang berakai, Mbak. Dron urang get, tak mungkin diganggu oleh orang lain. Ini ada apa-apa ini? Maka mari kita menghadap ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijah, tetapi tua Waraqah bin Naufal. Kalau Khadijah kira-kira umurnya waktu itu 60 tahun, Waraqah lebih daripada itu. Karena Waraqah bin Naufal sudah tak nampak lagi matanya, Pak. Sudah buta dan beliau sudah tua. Dan beliau adalah satu-satunya yang menerjemahkan Taurat dan Injil dari bahasa Ibrani menuju kepada bahasa Arab. Dan beliau ahlul kitab. Beliau artinya bisa mengkaji Taurat, tahu isi Taurat dan tahu isi Injil. Ketika datang kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan apa? Yang Muhammad lihat itu, yang suamimu lihat itu, hadza namusul ladzi unzila ala Musa. Itu adalah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jangan pernah takut. Anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Waraqah bin Naufal. Maka yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rasul dua. Yang pertama Jibril ketika berada di bukit, yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Sehingga Nabi Muhammad terdiam, dan Waraqah bin Naufal mengatakan, anta satutradu min baladika, kamu akan dikeluarkan dan diusir dari kampungmu. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, atatrudunani, mereka akan mengeluarkan saya. Saya lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, orang tua saya di Mekah, kakek saya di Mekah, semua di Mekah. Tidak, kamu akan dikeluarkan ya Muhammad dari kota Mekah itu. Kalau seandainya umur saya ini panjang, saya bisa hidup, maka saya akan terus mengikuti kamu dan membelamu. Tetapi setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jumlah ayat ini situn wa khamsun, lumayan panjang juga, 56 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, Pak. Jadi muddatsir ini adalah panggilan untuk Nabi. Kalau di dalam tafsir Qurtubi mengatakan begini, an-nida lin nabi lil mulatafah. Ya, Pak. Jadi panggilan lembut, ya, panggilan lembut. Tidak dipanggil langsung ya Muhammad, tidak, Pak. Ya ayyuhal muddatsir, Pak. Ya ayyuhal muddatsir. Jadi ini kata Imam Al-Qurtubi lil mulatafah. Sama seperti seorang memanggil anaknya ya bunayya, wahai anak mertua, ya. Ini lil mulatafah namanya. Makanya panggilan Nabi itu Allah tidak pernah memanggil dengan nama ya Muhammad, kecuali Jibril. Jibril memanggil pertama sekali ya Muhammad, ya Pak. Waraqah bin Naufal ya Muhammad, Muhammad. Tetapi Allah tidak memanggil ya Muhammad. Allah memanggil ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi. Kalau di Al-Quran ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, itu tidak ada lain, bukan untuk rasul lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dibuat dalam bentuk jamak banyak. Ar-rusul, rasulun, rasulani, rusul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Itu maknanya apa? Rasul, banyak rasul, Pak. Ya. Rasul itu saya lebihkan satu sama lainnya. Tetapi ketika dibentuk mufrad, ya, apa dalam bahasa Inggrisnya? Untuk Pak, mufrad itu kan singular, ya. Single ya, dalam bentuk single. Ketika dalam bentuk single, itu khusus untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya, Pak. Makanya ketika dalam ayat ya ayuhan nabi qul li azwajika, itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khusus untuk Nabi Muhammad, juga ada berlaku untuk kita, Pak. Ya, berlaku untuk kita juga.
khitab itu berlaku untuk kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada apa dengan perintah ini, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil selimut dan dia menutupi dirinya dengan selimut dengan sangat ketakutan sekali. Seperti kita pakai selimut kan gara-gara apa? Gara-gara demam. Ya. Yang waktu sakit dah cot selimut ni, Pak. Kalau ini beliau gara-gara melihat apa namanya? Jibril. Kemudian yang pertama turun wahyu begitu saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, nak terkejut kita jawab. Artinya kita tidak melihat apa-apa, kemudian tiba-tiba melihat makhluk, sesosok makhluk yang menyuruh kita untuk membaca apa yang beliau baca. Wah, terkejut nanya. Atau kita melihat sosok makhluk yang makhluk itu mengatakan kamu ini seorang rasul, kamu seorang nabi, kamu seorang. Jadi kan terkejut nanya. Maka Nabi Muhammad mengambil selimut, ketika itu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Qum ini adalah kalimat fi'lul amri. Di dalam kaidahnya, al fi'lul amri yadullu 'alal wujub. Itu dalam kaidah usul fiqh. Setiap amar itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil-dalil tertentu yang membuat dia tidak wajib, sehingga nanti membuat ibahah boleh dan membuat dia sunnah. Ya, mana contohnya? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Apakah wajib makan? Apakah wajib minum? Tidak. Amr di sini ya dulu alal ibahah. Boleh makan, boleh minum. Ulun hae ulun paju. Hana pupu minum mentang, hana pupu hana ada syai, Pak. Maka orang nak berdosa kalau dia minum saja nak makan, Pak. Oh, saya mau makan, saya nak mau minum. Oh, enggak juga, Pak. Cuma kalau sudah mudarat nanti berdosa dia, Pak. Ya, sudah menyengsarakan dirinya. Artinya makan saja hana jabika menyengsarakan diri, itu sudah dari lain lagi. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah, itu sudah beda lagi. Qum fa'anzir, ini fa apa ini, Mak? Ya. Jadi fa'anzir ini itu ya dulu ala wujubil isra. Jadi artinya apa? Fa'anzir, cepat-cepat bangun, cepat-cepat ya Muhammad, kamu seorang nabi, seorang rasul, cepat-cepat dakwahlah kamu. Qum fa'anzir, Mak. Ini fa ini ya dulu alal isra. Ada yang mengatakan lagi fa ya dulu ala ta'qib. Kamu bangun, setelah bangun berdakwah. Ya, apa dakwahnya? Anzir. Jadi anzir itu kalau dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Jalalain, khawif al-Quraisy, khawif an-nas. Takutilah mereka. Mana takuti begini? Berikan kabar. Berita itu kan ada dua. Ada berita yang namanya basyir. Basyir itu berita gembira. Ada satu lagi namanya nazir. Nazir itu berita yang mengerikan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, beritahukan kepada orang kafir Quraisy, kalau mereka tetap menyembah patung, mereka yakin kepada patung akan diazab oleh Allah. Nah, ini makna anzir. Tetapi kalau di dalam Al-Quran ada basyir, basyir itu berita gembira. Kalian beribadah, kalian tahajud, kalian baca Quran, akan diberikan reward oleh Allah, akan diberikan ini, akan diberikan ini. Itu basyir namanya. Tetapi ada juga penggunaan basyir itu digunakan untuk nazir. Ya, nama. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya Muhammad, kafir Quraisy itu kalau tidak mau mendengar juga, kasih kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Apui neraka. Ya, nama. Apur neraka, kabar gembira. Kata pegang get-get, hai dengar, Pak. Kita bilang baik-baik, nak mau dengar. Sekarang begini saja, beritakan kabar gembira kepada mereka. Seakan-akan kabar gembira akan masuk surga, Pak. Rupanya apa kabar gembiranya? Kalian akan masuk ke dalam neraka. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Imam At-Tabari dengan hadis-hadisnya. Nanti kita bisa lihat juga dalam tafsir At-Tabari. Beliau menguatkan alasan beliau dengan hadis yang beliau bawa dalam riwayat itu, Pak. Maksud fa'anzir di sini, anzir azaballahi alaihim. Beritahukanlah kalau azab Allah itu akan datang kepada seseorang. Kita kalau berbuat maksiat, bukan berarti azab itu tidak datang, Pak. Oh, hana tok azab lah, Pak. Dikalkulasi azab itu, Pak. Azab itu dikalkulasi. Hari ini buat maksiat kita 1%. Azabnya sudah siap-siap. Besok 2%, dikalkulasi 2%. Besok buat lagi sehingga sudah 50%. Tinggal petren mentang. Ya. Seperti Nadar bin Haris. Nadar bin Haris berapa kali dia buat maksiat, dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah, Pak. Nadar bin Haris
pada waktu itu termasuk orang paling kaya di Mekah dan paling kufur juga, ya, Pak. Paling kaya, paling kufur. Nadar bin Harith. Dibiarkan oleh Allah, dia tidak mau ibadah, dibiarkan. Dia kufur, dibiarkan. Semua dibiarkan oleh, tetapi azabnya dikalkulasi oleh Allah. Setelah azabnya banyak, 3 gubernur, Pak, 3 gubernur. 3 gubernur azab, anaknya meninggal dah berapa orang? Hartanya hilang semuanya. Beliau itu mati dalam keadaan fakir dan sakit lagi, Pak. Jadi tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunia sudah penyakit. Penyakitnya simple. Di kaki beliau itu kena benda apa? Benda asing, lagi kena lebang, Pak. Ya. Lagi kena lebang. Gara-gara kenangnya bacu, sudah bengkak kakinya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hartanya sudah diambil oleh orang lain. Bagaimana Allah alam bisawab? Apakah beliau dipungut liga atau bagaimana? Semua hilang punya beliau, Pak. Akhirnya beliau mati dalam keadaan sudah fakir, kemudian sakit lagi, anaknya pun hilang, meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud azab, Pak. Maka azab itu berasal dari kalimat azbun. Azbun itu ini air air tawar. Itu azbun namanya. Ma'un azbun. Azbun furat. Maka kenapa azab itu katanya azab? Seorang itu minta. Air ini kan bisa kalau seorang sudah batuk atau bagaimana, air ini bisa meredakan, Pak, bisa meredakan. Azab begitu juga. Azab itu bisa meredakan perbuatan seseorang itu. Ketika seseorang berbuat dosa, diazab artinya apa? Supaya tidak menular sama orang lain, supaya jadi pelajaran bagi dia. Ya, ini kenapa musibah itu namanya azab, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Imam As-Sa'di mengatakan begini lagi, Pak. Fa'anzirin nas biaqwalin wa af'al. Beritahukanlah kabar-kabar tentang azab itu kepada manusia itu dengan mulutmu dan dengan anggota tubuhmu. Jadi nasib dengan babah mentong, Pak. Kita mengajak orang lain untuk tidak berbuat maksiat dengan mulut kita, juga tinggalkan maksiat, ya, Pak. Yang baik tayu gop, hai temayang, we, dia tanda temayang, Pak. Jangan berbohong, dah pegang. Kita yo dah pengegap, Pak. Makanya kata Imam As-Sa'di, ad-da'watu anzirin nasa bi aqwalin wa af'al. Jadi berdakwahlah dengan manusia dengan mulutmu dan dengan anggota tubuhmu. Karena sebagian orang itu cara dengan mulut saja, Pak. Anggota tubuh hanya cara. Inilah yang Allah katakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi dosa sangat besar sekali, Pak. Seorang itu pandai ngomong saja tapi tidak pandai berbuat. Ada dalam sebuah riwayat, ya. Ini kita jumpai di dalam beberapa tafsir. Ada seseorang ulama waktu itu dibakar oleh Allah dalam neraka. Jadi uniknya ulama ini diikat hidungnya seperti diikat binatang, Pak. Hidungnya diikat dengan tali, kemudian tali itu di tanah itu, Pak. Diikat di sebuah tempat sehingga dia berputar-putar di situ. Masuk neraka kan sistem kloter, Pak. Nah kloter, tambang surga pindah kloter, Pak. Kloter sah tambang awal kloter dua. Ada juga yang non kloter langsung masuk, Pak, tanpa hisab. Termasuk 70.000 orang tanpa hisab masuk. Ketika kloter ini, rupanya jamaah ulama tadi dilihat oleh muridnya. Hai tuan guru dengannya kalam neraka lagu, hebat. Menyotuan guru kalam neraka, katanya lebih-lebih lam, hebat. Tuan guru ini saking malu sekali, Pak. Kenapa? Karena disaksikan oleh murid-muridnya. Muridnya bertanya, wahai tuan guru, kenapa masuk ke neraka? Bukankah tuan guru yang menyuruh kami berbuat kebaikan? Bukankah tuan guru yang menyuruh kami untuk meninggalkan kejahatan? Betul kata tuan guru, sampai memputar-putar, Pak, lagi lemah, Pak, memputar lagi, Pak. Betul kata tuan guru ini. Saya menyuruh kalian kebaikan tapi saya tidak berbuat kebaikan. Lun yu zakir yang bayu tapi lah nak bayu zakir ni, Pak. Saya menyuruh kalian baik main game online. Lun main game online, tuan guru ni, Pak. Tuan guru main game online, ki banyak rai, Pak. Kalian jangan main berdecai, Pak. Jangan main, Pak. Maka itulah hukuman saya. Maka kalau hukuman bagi orang-orang seperti ini, itu dalam Al-Quran disebutkan azabum muhin, bukan azabun alim, azabum muhin. Azab mereka itu bisa menghinakan mereka di depan orang lain. Makanya seorang pemimpin, Pak, akan diazab di depan yang pernah dia pimpinnya, Pak. Azabum muhin. Fir'aun nanti diazab di depan rakyatnya, Pak. Sistem azabnya apa? Azabum muhin.
azab yang mempermalukan dia di depan orang lain, Pak. Ya. Maka nanti kalau kita lihat Al-Quran, kenapa ada azabun muhin, kenapa ada azabun alim, kenapa ada azabun syadid, kenapa ada azabun muqim. Ya. Azabun muqim itu begini, seorang itu ketika diazab, azab itu tidak pernah berkurang nih, Pak. Nggak pernah berkurang, langsung bertambah. Dan seorang itu tidak asing dengan azab itu. Ya, muqim ini kan istilahnya atholhu, Pak. Muqim, azab atholhu, ya, Pak. Jadi maksudnya apa? Memang dari di situ dia mengenal sekali azab itu. Azab itu bertambah terus, dan dia tidak pergi kemana-mana. Azab itu terus mengazab orang ini, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan qum fa'anzir. Di dalam Syekh Tantawi mengatakan begini. Ini adalah bidayatu tablighin nasi bidakwah. Ini adalah permulaan Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Maka konsep dakwah itu adalah tabligh. Tabligh menyampaikan, kan temenak, ya, Pak. Beda menyampaikan dengan temenak. Temenak itu kan sudah berdosa kita, Pak, temenak baik fikir pun, Pak. Sebagian kita ini mengatakan kalau tidak temenak kalau berdakwah. Lun kalun dakwah ini, gimana tu? Lun tenang duanya. Nyanda siapanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu yang membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka adalah hasaidu alsinatihim. Lidahnya, Pak, hasil daripada lidahnya, omongannya. Termasuk salah satunya adalah as-sukhriyah, mengolok-olok orang lain, temenak gop, kegok macam-macam, Pak. Walaupun dia seorang ahli ibadah, ya, Pak. Dia seorang ahli ibadah tapi tidak bisa menjaga lisannya, Pak. Rasulullah mengatakan diambil mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Akibat apa? Hasaidu alsinatihim, akibat lidahnya. Ini beda fikir tak menak gom demi bala, tak menak aja, Pak. Ya, Pak. Artinya kita punya adab, Pak, tata cara. Bagaimana dengan orang kafir? Nah, tata cara, Pak. Acik kala Rasulullah bagi bang kita menak orang kafir bagi bang. Katanya tak menak orang kafir lebih dahsyat lawan menak ai, Pak. Nah, tak menak orang kafir berapa pahala, Pak. Kan ada tata kramanya, Pak. Bagaimana bermuamalah dengan orang kafir, bagaimana bermuamalah dengan orang mukmin, bagaimana bermuamalah dengan pembuat dosa dan lain sebagainya. Ada diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan berarti dah temenak lu kata temenak kalun dakwahnya kan dakwahnya yang temenak nanti, Pak. Ya. Dakwah itu tabligh. Terserah nanti mereka mau dengar nak dengar urusan kedua. Tapakat mentang sembahyang wajib. Hai dengar kak ubah ke dia. Dah jalan yang sembahyang wajib sebab bino-bino. Hai dengar kak ubah ke dia, Pak. Itu bukan urusan kita. Menyok katanya kadang-kadang jumpa pendakwah habis tak dakwah kita melati, Pak. Alah hai tak dakwah li, tak melati, Pak. Hai tak dakwah linya. Menyoji kampung-kampung yang berelah mendung gedi. Bancur mendung gedi. Tak berdoa kepada Allah berbaik kejo rahmat li yang kampung ni. Apa urusan kita, Pak? Ya. Kita kan cuma dakwah saja. Maka Syekh Tantawi mengatakan ini adalah bidayatu tablighi dakwati Rasul. Ini permulaan Rasulullah mengajak. Kan hana Rasulullah ketemu nak pamannya, Pak. Hana ketemu nak paman, Pak. Hana ketemu aja. Cuma ketika Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad, tabbalaka ya Muhammad. Turunlah ayat Muhammad, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu adalah Abu Lahab, bukan kamu. Ya, Pak. Tapi kan Nabi Muhammad yang keren kan, Pak. Allah Subhanahu wa taala yang mencaci Abu Lahab. Jadi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Wa rabbaka fakabbir. Ya, ini saya minta terjemahan, ya, Pak. Dan Tuhanmu agungkanlah. Agungkanlah. Sebagian mengatakan begini, kabbir itu takbir, Pak. Takbir adalah bagian daripada salat. Dan salatlah kepada Tuhanmu. Bagaimana salatnya? Apakah Rasulullah sudah salat waktu itu? Ya, Pak. Sedangkan salat itu belum ada kewajiban salat. Kewajiban salat belum ada lagi. Dijawab oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, min sifati salatin Nabi, sifat salat Nabi itu, Nabi salat 2 rakaat di pagi hari, salat 2 rakaat di malam hari, sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Ini dibuktikan dengan ketika Nabi Muhammad dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Kalau kita tanya salat apa itu? Kewajiban salat kan belum ada lagi, Pak. Inilah salat yang ada di dalam Taurat. Ya, Pak. Inilah salat yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel itu kata Imam Al-Qurtubi juga, salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar Nabi Muhammad menerima salat 50 waktu, terkejut Nabi Musa, Pak.
Nabi Musa mengatakan, ada yang mengatakan Nabi Musa di langit kelima, ada yang mengatakan di langit yang keenam. Ya Muhammad minta rukhsah kepada Allah, nah mungkin 50 rakaat. Kami saja tidak sanggup. Apa maksud kami tidak sanggup? Saya dan umat saya 2 rakaat saja susah, apalagi 50. Ya, Mbak. Kami saja susah 2 rakaat di pagi hari susah. Kemudian di malam hari juga susah. Ya, Mbak. Jadi makanya ini makna fakabbir di sini, Pak. Fakabbir itu salatlah kamu. Ya, Mbak. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir Sawi, i'taqid annallaha munazzahun min kulli naqsin. Ya Muhammad, yakinlah kamu kalau Allah Subhanahu wa taala itu jauh daripada sifat kekurangan. Hana yang lagi ini pikir lidon. Nya nembak. Oh, Allah bina Allah berarti kon lagi nya nembak. Jadi Allah itu fakabbir maksudnya apa? Kamu bertakbir saja. Ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya fakabbir. Jadi artinya apa? Allah itu tidak sama dengan makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, ini makna fakabbir. Ada juga yang mengatakan fakabbir dalam tafsir As-Sa'di, uzmatuhu wa tauhiduhu. Jadi agungkanlah Allah, kemudian tauhidkanlah Allah. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan ayah, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan anak. Menyotuhan lebih daripada saboh, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, la fasadata, langit dan bumi akan hancur. Kenapa hancur? Ada 2 pemimpin, ya, Mbak. Pemimpin yang perempuan pegah, Tuhan pun ke pegah, nyoronyo petren ujin. Ipegah li Tuhan kedua, oh baiklah baru ban ujin mentang, oh hana menyembelih tu Tuhan ni, Pak. Tuhan sama Tuhan kami belah. Maka Tuhan itu nak mungkin banyak lebih daripada satu. Yang mengatur itu satu. Coba lihat kita, Pak. Kita nanti sudah berlaku undang-undang begini. Tiba-tiba apa? Robah li. Kenapa? Karena pemimpin sudah lain lagi. Tiba-tiba apa? Rombah lagi, Pak. Tiba-tiba apa? Robah lah, Pak. Menyota kalian robah-robah perubahan kepada dunggo perubahan. Acikalan Al-Quran berubah. Dari dulu tidak pernah berubah. Inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran sampai sekarang tidak pernah berubah-berubah. Al-Quran datang berubah, Pak. Ya. Ini makna wa rabbaka fakabbir. Terus kita lanjut ya. Wa thiyabaka fatahhir. Ya, coba baca Pak Endang. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, ini kiban bersihkanlah, Pak. Ini ada 2 makna. Yang pertama makna hissi. Makna hissi apa? Pakaianmu, kalau ingin beribadah kepadaku, tolong bersihkan pakaianmu. Inilah yang Allah ucapkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berada di sebuah lembah, di Tua namanya, Pak. Ya, lembah Tua. Apa kata Allah? Ikhla'na laika fa innaka bil wadil muqaddasi Tua. Bukalah sendalmu. Ada apa buka sendal sebenarnya? Ya, nembak. Ada apa buka sendal? Lu cari, lu minta. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk membuka sendalnya? Padahal kan tidak ada apa-apa dengan sendal, Pak. Rupanya sendal Nabi Musa terbuat dari sesuatu benda najisnya, Pak, yang belum disamak lagi. Maka Allah tidak mau dalam beribadah itu najis, Pak. Tak mau, Pak. Makanya kita kalau salat di tubuh kita ada najis, batal salatnya, Pak. Hanatah temayang, Pak. Jangan dekati saya kalau kamu tidak bersih tubuhmu, bersih badanmu, bersih pakaianmu, maka bersihkan pakaianmu. Maka salat itu harus dengan ilmu. Tak boleh dengan ilmu. Bukan berarti lon ka ikhlas beribadah ilmu karena wudu ka betul. Rupanya di sininya ada najis, Pak. Ya, ada najis. Ini pengertian makna hissi, Pak. Yang kedua maknawi. Bersihkanlah wa thiyabaka fatahhir. Maksud siap pakaian yang ada dalam pakaianmu. Bersihkan hatimu dalam beribadah. Baik dengki, baik nyo, baik jehnya, Pak. Karena konsep dalam ibadah itu mencari ketenangan jiwa. Pakiban katanya ada semayang mentang dengki ke gap, mentang kueh ke gap, mentang ribah gap, maka bersihkanlah hatimu. Bersihkan hatimu dari ribah, dari takabur, dari sum'ah, Setelah itu baru menghadap saya, kata Allah. Baik dalam posisi kita menghadap Allah, hati-hati mentang dengki ke gap, Pak. Allahu Akbar. Kalau le kaki gap, Pak. Natah semayangnya. Urusan tanya oleh bayang. Kalau le jero, hana betul, hana betul. Habis gap tak kalah hana betul. Assalamualaikum. Hei, derahana betul semayang mana? Hana tah semayang. Kita sendiri saja tidak betul kita salat, Pak. Allah tak keleng kau Pak. Nyan, Pak. Jadi artinya bersihkan hati dulu, Pak. Bersihkan hati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika dalam beribadah, disitulah kenikmatan beribadah. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, oh nikmat lagu dalam beribadah. Inilah yang Allah katakan, alam nasrah laka sadrak. Hatimu itu saya lapangkan ya Muhammad. Kenapa bisa lapang? Ketika kita salat, inna nura idza dakhala fi qalbi insyaraha. Nur Allah itu, petunjuk Allah itu, cahaya Allah itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, dia itu insyaraha, tenang hati, mangat hati, Pak. Jadi kalau habis salat tidak ada pengaruh apa-apa, rugi ada sembahyang, Pak. Kalau habis bayar zakat tidak ada pengaruh apa-apa, rugi kita bayar zakat. Nyo habis tak bayar zakat pek-pek nombak. Alah kalau tak bayar lampu lamnya sampai bayar. Kalau tak je kurban, alah kalau ke kurban bunuh pun lamnya kurban sampai kurbannya, Pak. Ya. Artinya apa? Makin kita berkorban, makin tipat dengki debit, Pak. Makin tipu-tipu kuehnya debit, Pak. Ya. Ini makna fatahir, ya. Maka dalam tafsir di sini disebutkan anin najasat, ya. Ini dari najis-najis, Pak. Ya, dari najis-najis. Jadi artinya bersihkanlah pakaian dari najis. Baik itu yang nampak atau tidak nampak, atau najis hati, Pak. Apa najis hati, Pak? Kotoran hati, penyakit hati. Angkat lagi penyakit-penyakit benar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini satu ayat lagi, Pak. Warujza fahjur. Coba dibaca lagi, Pak. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Perbuatan dosa tinggalkanlah. Rujza, orang Arab mengatakan za itu berasal dari kalimat sin, Pak. Sin. Rajas sin. Rajas itu apa? Dosa. Perbuatan dosa tinggalkanlah, ya, Pak. Kemudian ada yang mengatakan lagi, perbuatan yang membuat kamu diazab oleh Allah tinggalkanlah. Ini contoh begini. Ketika Bani Israel, mereka disuruh oleh Allah, Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Itu ada hampir 600.000 orang. Mereka berasal dari perkampungan Tih, tempat transit. Ketika itu Allah mengatakan, ya Musa, kamu bawa mereka ini untuk masuk ke Palestina, 600.000 orang. Tapi dengan syarat, karena mereka sudah aku berikan nikmat, sampai ke Palestina tolong sujud syukur, kata Allah. Sujud syukur, Pak. Kenapa? Karena di Palestina itu ada semuanya. Akhirnya sebagian mereka mengolok-olok, pun sujud syukur, maka yang selamat kamu, yang jeh kamu, yang nyo kamu, unduh kamu, pun sujud syukur. Akhirnya mereka mengolok-olok Nabi Muhammad Musa dan mengolok Allah, Pak. Mereka bukan sujud syukur, tetapi membalikkan badannya dengan punggungnya, sehingga berjalan dengan punggungnya masuk ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ketika itu Allah menurunkan ayat, fa arsalna alaihim rijzam minas sama, ya, Pak. Maka dikirimlah penyakit oleh Allah, dikirimlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah taun pertama di dunia. Makanya taun pertama itu bukan pada masa Rasulullah. Ada yang mengatakan nanti penyakit tahun yang pertama pada masa Rasulullah. Tidak. Tahun yang pertama ketika Allah mengazab Bani Israel yang mereka menentang Nabi Musa alaihissalam dan menentang Allah, Pak. Yang meninggal itu pun ribuan orang, Pak. Bagaimana rijzan itu? Anehnya, uniknya, dalam beberapa tafsir itu tidak menyebutkan kalau rijzan itu penyakit tahun, Pak. Tapi dalam tafsir Al-Qatadah beliau menyebutkan ar-rijzan bermakna tahun. Bagaimana tahun itu? Penyakit yang diberikan oleh Allah, pertama dia dingin, Pak. Dingin, kemudian panas, kemudian setelah itu meninggal dunia. Dalam hitungan menit meninggal dunia. Ketika dia sangat panas sekali, kemudian dingin sekali, kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia. Sakit kepala dan lain sebagainya. Tapi yang penyakit kitanya kan tahun, dia demam, dia rumah sang tahun sang, ya, Pak. Nyan demam, ya, Pak. Ini artinya ini azab, ya, Pak. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantung oleh Allah ribuan orang meninggal, ya. Ini makna rijzan. Ada juga yang mengartikan di sini, dalam ini disebutkan rijzan itu bil authan. Authan itu patung maknanya, Pak. Jadi patung-patung tinggalkan. Ya Muhammad, kasih tahu sama kafir Quraisy kalau patung itu tidak layak untuk disembah, kan yang disembah. Maka Nabi Muhammad ketika berdakwah, apa kata Nabi Muhammad? Kenapa sembah patung? Dengan sangat kafir Quraisy mengatakan apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung untuk lebih dekat dengan Allah. Yang jawabannya. Yang jawaban kafir Quraisy. Maka kalau ada orang kita tanya, pekenjak bak dukun. Hana lu kan jak bak dukun kan untuk nyocitnya, artinya hana aja tapi nyan sama lagi kafir Quraisy, Pak. Artinya sudah dilarang, jangan pergi ke dukun, Pak. Bejak bak dukun. Pengobatan gunakan pengobatan syar'i, Pak. Bagaimana pengobatan syar'i? Berasal dari Al-Quran dan Sunnah.
Nyo menyokan lagi nyo duk cok syarat je pudu ino pudu bakunya kah hana betul ima. Hana betul. Rasulullah tidak pernah menyuruh seperti itu. Nyo cok nduk ija putih cok nyo le pupu cok lah pudu ide gadah penyakit pudu lagi je nya hana betul ima. Tetapi kalau seandainya baca ayat ini, nanti mau tidur baca ayat ini, kemudian bacakan di air ayat ini, nya hana masalah ima. Pengobatan syar'i. Tapi kalau sudah menyeleweng dari itu sudah kufur, Pak. Walaupun dia mengatakan hana pupunya nya dukunnya pergi semayang cit ya Pak, nya lagi urung pekah bino ndak apa-apa kita pilih bapak itu ndak apa-apa, walaupun korupsi semayang hana tinggal semayang, walaupun dikorupsi itu tahajud hana tinggal hana pupu, bahkan nya lebih dah shalom Pak, nya lebih dah shalom Pak. Seorang yang berbuat maksiat kemudian tahajudnya luar biasa, itu lebih dosa lagi orang ini Pak. Maka kata Imam Ghazali, yang pertama salat tahajudnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia itu fi'ala matabati riya. Riya yang paling dahsyat itulah riya itu Pak. Dia berani-beraninya buat dosa lagi, dan dia berani memamerkan ibadahnya walaupun dia berbuat dosa. Yang kedua, dosanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dua rugi dia Pak. Hana betul tepu-tepu Pak. Ini makna warujza. Ya, kalau di sini disebutkan kal ujub wal kibr wal riya wa nahwu dzalik. Jadi seperti ujubnya Pak. Ujubnya bakiban. Ujubnya banggadro Pak. Banggadro menyokan lun sola inlam. Nya Pak menyokan lun sola inlam. Nya menyokan lun nya hana kemahnya memang. Nya anak yatim menyokan lun hana kemahnya. Nya menyokan lun hana kemahnya penyakit hati Pak. Nya berarti nak penyakit mentek. Berarti menyona penyakit sesuatu hal salat itu belum benar salatnya Pak. Kenapa? Salatnya belum berhasil untuk mendidik hatinya untuk tidak ujub. Nya Pak. Sum'ah lagi, sum'ah beda lagi. Kalau sum'ah berbuat sesuatu supaya apa? Dia ingin mendengar dari orang lain, pui kelun maknya. Umah ayutat tipulan, ya terpegat lom. Ayutat umah terpegat lom. Ini sum'ah namanya. Kalau ujub tadi dia bangga dengan dirinya sendiri, menyokan lun tholom. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau kamu itu bersedekah, tidak akan aku berikan pahala, tetapi dengan apa namanya? Dengan syarat tertentu. Kalau kamu lakukan dua hal, jangan pernah harap pahala dari sedekahmu. Bil manni wal adha. Manni itu apa? Kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, nyo kelun pemendeme. Nya nemai, kelun pemendeme. Nya menyolon bantuan yatim, kelun pemendeme. Oh hana mendeme sapu oh tarik demah mendeme sapu. Nyo lonjokkan yatim kelun pemendeme. Oh drone terkenal. Oh je nyo terkenal je. Encok, Pak. Tapi nyo hana terkenal hanya Pak. Nyo terkenal je. Kita membantu masjid, nyo kelun pe. Oh kelun ranya. Oh nyo nyanjut. Ini bil manni namanya. Seorang yang ada watak seperti ini, bil manni, hanam demi tepu Pak. Sebesar apapun yang dia lakukan, tidak dapat pahala apapun di sisi Allah. Satu. Yang kedua, wal adha. Adha itu menyakiti orang yang kita sedekahkan. Kamu kalau tidak saya bantu kamu, hana apa tepu ron. Nyocok lo bantu. Hanam demi pahala tepu nih Pak. Kenapa? Menyakiti hati orang yang menerima tadi Pak. Nyan. Nyodron yang hana lo bantu, hana lagi nyo. Nya hanam demi tepu nih Pak. Saya rasa cukup sampai ayat warujza fahjur. Berarti insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut wala tamnun tastaksir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.